Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak peristiwa dan kisah sejarah, mulai dari masa awal kedatangan bangsa asing ke Indonesia, masa kerajaan, serta masa penjajahan, kemerdekaan hingga ke reformasi. Peristiwa-peristiwa sejarah tersebut banyak dituliskan berbentuk sebuah karya kesusastraan sejarah, baik penulisan sejarah kuno hingga dijadikan sebagai sebuah karya novel berlatar sejarah yang terkenal hingga sekarang. Penulisan-penulisan ini dikenal dengan istilah historiografi. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa sih historiografi itu? Historiografi berasal dari dua kata, yaitu historia dan juga grafien. Yang mana historia berarti sejarah dan juga grafien berarti gambaran maupun deskripsi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa historiografi adalah gambaran ataupun rekonstruksi yang imajinatif tentang suatu peristiwa masa lampau melalui data-data yang diperoleh. Berikut kita akan membahas mengenai 10 karya penulisan sejarah fenomenal di Indonesia. Yang pertama ada Kitab Arjuna Wiwaha. Kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanua pada tahun 1035. Kitab Arjuna Wiwaha berisi kisah kehidupan Raja Airlangga yang dianggap sebagai tokoh Arjuna. Pada masa pemerintahan Jayabaya, Jayabaya pernah memerintahkan kepada Empu Sedah untuk mengubah kitab Bharatayuda ke dalam bahasa Jawa kuno. Karena tidak mampu menyelesaikannya, maka penulisan kitab Bharatayuda tersebut dilanjutkan oleh Empu Panuluh. Yang kedua ada Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama ini ditulis oleh Empu Prapanca, yang mana di dalam Kitab Negara Kertagama berisi mengenai kehidupan pada masa pemerintahan Majapahit. Selanjutnya yang ketiga ada Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan karya dalam bahasa Melayu yang bercerita tentang kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Samudra Pasai, yang sekarang terletak di Aceh, Indonesia. Selanjutnya ada Babat Tanah Jawi atau Sejarah Tanah Jawa. Babat Tanah Jawi adalah naskah berbahasa Jawa yang berisi sejarah raja-raja yang pernah bertahta di Pulau Jawa. Dibuat sebagai suatu karya sastra sejarah yang berbentuk tembang Jawa. Selanjutnya adalah Oost-Indische Spiegel. Oost-Indische Spiegel adalah sebuah karya sejarah yang dituliskan oleh Nicolas de Graaf, di mana pada penulisan sejarah karya Nicolas de Graaf tersebut menceritakan mengenai kisah perjalanannya ke Indonesia melalui kapal laut dan kehidupan masyarakat Indonesia di setiap pelabuhan yang ia kunjungi. Selanjutnya adalah Geschiedenis van Nederlands India. Pada buku ini membahas mengenai sejarah Hindia Belanda yang dituliskan berdasarkan perspektif Belanda sentris. Dalam buku ini membahas mengenai sejarah pada masa prasejarah di Indonesia hingga kepada kepentingan pengajaran sejarah di sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah kolonial. Selanjutnya adalah Pemberontakan Petani Banten 1888, karya Sartono Kertodirjo. Dalam buku ini membahas mengenai pergolakan sosial atau seperti yang disebut Sartono, yaitu kerusuhan yang terjadi di Banten pada tahun 1888. Selanjutnya adalah Pelayaran dan Perniagaan Nusantara abad ke-16 dan 17, karya Adrian Belapian. Dalam buku ini menggambarkan sejarah yang masih kurang diketahui, yaitu sejarah pelayaran dan perdagangan sesudah kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara, masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam kira-kira antara tahun 1500 dan 1700. Selanjutnya adalah Bumi Manusia, karya Pramoedya Anantatur. Pada buku ini bercerita mengenai seorang pemuda bernama Minke, yaitu seorang pemuda revolusioner yang kerap menantang ketidakadilan terhadap bangsanya. Selain itu, karya tulis ini telah diangkat menjadi sebuah film layar lebar di Indonesia. Selanjutnya adalah Arus Balik.
yang merupakan sebuah novel karya Pramudia Anantatur yang menceritakan Nusantara di masa kejayaannya setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit pada 1478 Masehi, membuat Nusantara harus menghadapi kenyataan yang terbalik. Pada zaman Majapahit, Nusantara merupakan kesatuan maritim dan kerajaan laut terbesar di dunia. Namun, arus berbalik, utara menguasai selatan dan menguasai kehidupan Nusantara dan menimbulkan perpecahan, hingga pada akhirnya Indonesia dan sekitarnya harus menerima kenyataan sekian abad lamanya telah dijajah.